Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Ibu harap kita semua masih dalam keadaan sehat, selalu menjaga kebersihan walaupun kita belajar jarak jauh. Tuh anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita jenis-jenis buku pembantu. Pertemuan yang lewat kita sudah membahas macam-macam buku pembantu dan definisi buku pembantu itu apa-apa saja. Untuk kali ini kita akan membahas jenis buku pembantu. Berikut contohnya. Baik anak-anak, untuk pencatatan buku pembantu piutang. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu buku pembantu piutang. Untuk kali ini, langkah-langkah pencatatan buku pembantu piutang. Yang pertama, mencatat saldo awal dari neraca. Dan yang kedua, mencatat tanggal transaksi atau tanggal posting bila melalui jurnal khusus. Kemudian, yang ketiga adalah mencatat keterangan sesuai dengan uraian yang ada di jurnal. Dan langkah yang keempat yaitu mencatat jumlah debit dan kredit sesuai pada jurnalnya. Oke, baik anak-anak. Sekarang perhatikan contohnya ya. Contoh membuat buku pembantu di perusahaan Paradise Clothing. Ini studi kasus ya, yang mempunyai 3 customer. Customer yang pertama yaitu Furious Bali, kemudian yang kedua Mars Radiance, dan yang ketiga adalah History Bali. Kemudian jangan lupa anak-anak, setiap nanti kita membuat buku pembantu, nomor kodenya itu dibuat, yaitu C001, C002, dan C003. Itu adalah nomor kode atau ID daripada customernya. Baik anak-anak, ini adalah daftar saldo piutang ya, daftar saldo piutang. Perhatikan yang mana di daftar saldonya, yaitu ini ya. Untuk Furious Bali daftar saldonya 55 juta, untuk Mars Radiant 40 juta, dan saldo History Bali adalah 27 juta. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ini yang pertama akan kita catat di buku pembantu nantinya. Kemudian perhatikan anak-anak, ini adalah jurnal penjualan. Berarti kita melalui jurnal khusus ya. Jurnal khusus penjualan, perhatikan anak-anak, di tanggal 4 untuk faktur jual 01 itu adalah customer Furious Bali ya. Ini jurnal khususnya penjualan, debitnya piutang dagang, transaksinya 28.600.000. Kemudian di debit lagi harga pokok produk penjualannya ya adalah 20.200.000. Kemudian yang ada di kolom kredit adalah penjualan 26 juta, PPN keluar 2.600.000, sehingga persediaan produk jadi adalah 20.200.000. Kemudian bisa kalian lihat untuk transaksi tanggal 16 penjualan Mars Radiance dan tanggal 23 penjualan History Bali. Ini penjualan. Anak-anak masih ingat ya bahwa jurnal penjualan ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjutkan. Ini dia. Ini adalah jurnal penerimaan kas. Ini adalah juga jurnal khusus. Jurnal khusus yang khusus untuk menerima kas atau kas masuk. Perhatikan ya anak-anak, di tanggal 3 ya BKM 01 kita menerima kas masuk dari History Bali sebesar 26.460.000 dan mendapat potongan penjualan 540.000. Kolom debit. Sekarang kreditnya adalah piutang dagang 27 juta. Dan seterusnya di tanggal 6 kita ada menerima dari Furious Bali. Kemudian tanggal 12 kita menerima dari Mars Radiance, dan tanggal 28 kita melakukan transaksi penjualan tunai.
Oke anak-anak, ini adalah jurnal khusus penerimaan kas. Baik, bisa dipahami. Kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Sekarang kita harus membuat buku pembantu piutang. Ini adalah salah satu contoh buku pembantu piutang Customer for Use Bali. Anak-anak, perhatikan ya, ini hanya buku pembantu piutang punya Customer for Use Bali. Customer kita tadi ada 3 ya, ada 3, maka nanti kita harus membuat buku pembantu sebanyak 3 macam atau sebanyak 3 buah buku pembantu untuk masing-masing customer. Perhatikan untuk buku pembantu Forest Bali. Tadi ya, ini adalah bentuk kolomnya seperti ini ya. Jangan lupa nama customer ditulis. Kemudian akunnya adalah akun debit kredit. Kemudian kode C001 ini adalah punya Forest Bali. Kita buat di sini adalah dalam rupiah. Oke anak-anak, perhatikan. Untuk tanggal 4 ya, untuk tanggal 4 ini tadi berasal dari saldo. Dari saldo langkah pertama ya, balance. Ini adalah saldo. Maka kita letakkan di kolom saldo sebelah debit. Forest Bali punya saldo tadi 55 juta, itu datanya. Nah, sekarang tadi di jurnal penjualan tanggal 4 ya, ini melakukan penjualan ke Forest Bali. Ini dia tanggal 4. Di jurnal penjualan tadi ya anak-anak, ini ada kodenya JP, jurnal penjualan J1. Ini jurnal penjualan 1. Jurnal kita tadi debit 28.600.000. Maka pindahkan kemari, postingkan kemari sebesar 28.600.000. Maka saldo kita bertambah ya, karena dia sama-sama di debit. Nah, kemudian tadi di buku jurnal ini, di jurnal penerimaan kas, Forest Bali, ini dia tanggal 6. Ada kas, menerima kas kita ya sebesar 55.550.000. Itu adalah kas yang kita terima. Oke. Nah, maka di buku pembantunya juga kita masukkan. Ini dia. JKM penjualannya sebesar 55 juta. Kenapa 55 juta? Yang 500 ribunya itu kemana? Perhatikan ya. Yang 500 tanggal ini ya. 550 ini adalah piutang kita 55 juta. Yang 550 adalah pendapatan denda. Maka tidak kita masukkan. Yang kita masukkan hanya piutangnya saja. Ini dia piutangnya 55 juta. Oke anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Perhatikan. Ini dia. Piutangnya 55 juta ya. Maka saldo piutang dagang untuk Forest Bali adalah 28.600.000. Itu adalah saldonya sekarang. Oke anak-anak, baiklah ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian tugasnya buatlah buku pembantu ya untuk 2 pelanggan kita lagi ya, 2 pelanggan kita lagi, yaitu untuk transaksi Forest Bali tadi udah, berarti Mas Radiance dan History Bali. Jadi untuk Mas Radiance dan History Bali, Ibu minta kalian bisa membuat buku pembantunya seperti ini ya. Baiklah, mudah-mudahan dapat dipahami. Ibu harap tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka praktek setelah wabah ini berlalu ya, atau COVID ini berlalu. Demikian, saya tunggu tugas dari kalian untuk dikerjakan dan dikirimkan kepada saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.